Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K prediksi tahun 2021 ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu kemampuan sosiokultural. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang A. Rumahnya berdekatan, B. Tertutup, C. Sepi, D. Suasana individual, atau E. Suasana penuh kekeluargaan. Jawabannya yaitu yang E. Suasana penuh kekeluargaan. Tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh dengan kekeluargaan dapat mengindikasikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Lanjut soal nomor 2. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberi uang lalu menyuruh pergi, B. Memberikan ia sisa makanan dan uang, C. Membelikannya makan, D. Memberinya uang, atau E. Menanyakan apakah ia sekolah. Jawaban yang benar yaitu yang B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghadapi perbedaan. Alangkah baiknya Anda dapat memberikan makanan pun juga uang kepada anak tersebut. Soal nomor 3, suatu saat Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda suka. Maka Anda akan A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut, B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah, C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, D. Makan dengan garam dan kerupuk saja, atau E. Jujur dan tidak mau makan. Jawaban yang benar yaitu yang B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda terhadap orang lain dengan tidak menyinggung atau menyakiti perasaannya. Soal nomor 4, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka, B. Menjaga jarak dengan mereka, C. Waspada dalam bersikap, D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, atau E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Jawaban yang benar yaitu yang A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda membangun hubungan antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan, dengan menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Soal nomor 5, saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia, B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri, C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal, D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar, atau E. Menerima aturan panitia. Jawaban yang benar yaitu yang D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan dengan sikap tenang dan mampu mengendalikan emosi. Oke, lanjut nomor 6. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa, B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan, C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut,
D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Jawaban yang benar yaitu yang C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. Soal nomor 7, ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. Atau E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Jawaban yang benar yaitu yang E, menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan perselisihan di lingkungan Anda. Alangkah baiknya Anda menjadi mediator penyelesaian konflik tersebut dengan mengedukasi kedua kelompok tersebut. Soal nomor 8. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan berlangsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. Atau D. Menghargai perbedaan pendapat. Atau E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawaban yang benar yaitu yang A, berlapang dada menerima penolakan itu. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda saat menerima penolakan. Alangkah baiknya Anda bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan, dan dapat Anda gunakan sebagai pembelajaran. Soal nomor 9, suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Atau E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jawaban yang benar yaitu yang A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. Dari soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian dan menghargai perbedaan dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan, karena semakin banyak kritik dan saran akan semakin baik juga untuk hasil rapat. Soal nomor 10. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum, peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Jawaban yang benar yaitu yang C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang dapat mengganggu pemerintah dalam memelihara persatuan negara, adalah opini yang menyinggung bertemakan SARA. Nomor 11, karena banyak tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan suatu tugas yang deadline juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun di tengah proses pengerjaan tugas, kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. B. Mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya.
C. Menyemangati teman untuk mengerjakannya. D. Mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya. Atau E. Meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Jawaban yang benar yaitu yang E. Meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Dari soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam bekerja mandiri dan tuntas, tanggung jawab terhadap pekerjaan, inisiatif, serius dan konsisten agar pekerjaan cepat selesai, bekerja dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur agar bisa diselesaikan tepat waktu. Soal nomor 12, siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca yang saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Antrian seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Atau E. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Jawaban yang benar yaitu yang C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Dari soal di atas bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap orang lain, tidak acuh tak acuh, mempunyai empati yang dapat Anda lakukan dengan cara bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik. Lanjut soal nomor 13. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang, kemudian ada seorang kakek berumur 70 tahun juga ikut antri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda: A. Minta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Minta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut untuk kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan lain. Atau E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Jawaban yang benar yaitu yang C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. Dari soal di atas itu berorientasi pada pelayanan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Dalam kasus di atas, kita boleh mendahulukan kakek tersebut. Dengan menjelaskan kepada yang lain terlebih dahulu, mereka juga merasa dihargai. Pada pelayanan wanita hamil, lansia, ibu menyusui mendapatkan prioritas utama pelayanan. Soal nomor 15, sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat dan tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya, seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja, sehingga membuat kinerjanya menurun. Harusnya, A. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. B. Memberikan bonus pada karyawan yang berkinerja bagus. C. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. D. Meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. Atau E. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Jawaban yang benar yaitu yang C. Membuat kebijakan baru yaitu pinjaman karyawan. Topik pada soal di atas yaitu orientasi kepada orang lain. Kita harus peka dan peduli terhadap permasalahan orang dan berempati jika bisa membantu maka lakukanlah. Seperti kasus di atas, dengan diadakannya pinjaman karyawan akan membantu mereka dan mereka juga akan lebih bekerja dan fokus. Lanjut soal nomor 14, ini kutukar ya teman-teman nomornya. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial, sekarang ini marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja.
B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Jawaban yang benar yaitu yang B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Topik soal di atas yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus pintar dalam bermedia sosial. Karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas bisa dengan mengecek sumber berita yang kredibilitasnya. Lanjut, soal nomor 16. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda: A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. B. Minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. D. Minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Atau E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Jawaban yang benar yaitu yang D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Topik dari soal tersebut yaitu kemampuan mengendalikan diri. Kita dituntut untuk tetap tidak gegabah dalam bersikap dan memberikan respon. Sebaiknya menjelaskan dengan santun jika hal tersebut karena fasilitas kantor yang tidak bisa digunakan, sehingga atasan tahu dan bisa melakukan evaluasi juga. Selalu terbuka dan berkomunikasi dua arah jika terdapat masalah. Lanjut soal nomor 18. Suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis setelah menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu? A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lainnya. B. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. D. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. Atau E. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Atau E. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Jawaban yang benar yaitu yang C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Topik dari soal di atas adalah integritas diri. Indikator kejujuran berpegang teguh pada prinsip tidak mudah terpecah antara tindakan, sikap, dan perbuatan, selalu bertindak sesuai kode etik organisasi, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk yang mengarah kepada kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain. Harus berkomitmen untuk jujur dan berprinsip sesuai kode etik. Soal nomor 17, ini kebalik lagi ya teman-teman nomornya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda: A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Atau E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya.
Topik soal di atas itu mengenai sosial budaya. Kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus bersikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Keputusan ini tentu harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi. Oke, lanjut soal nomor 19. Banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan, yang akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda: A. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. B. Memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan. C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. D. Pimpinan sendiri harus memberi pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Atau E. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Jawaban yang benar yaitu yang D. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Topik dari soal di atas yaitu kemampuan mengkoordinir orang lain. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus peka terhadap pengembangan diri karyawan, jangan hanya menuntut karyawan untuk kerja cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur. Untuk masalah di atas, pimpinan bisa memberikan pembekalan langsung dan pelatihan. Oke, soal yang terakhir, di dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda: A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Jawaban yang benar yaitu yang harusnya ini jawabannya B ya teman-teman. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Topik pada soal ini yaitu kemampuan mengendalikan diri, indikator kesadaran diri, dan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan agar tujuan tercapai. Kita harus bersifat terbuka dan tidak mudah tersulut emosi jika ada orang lain yang mengkritik kita. Terkadang, kritikan bisa menjadikan Anda menjadi orang yang lebih baik dan evaluasi diri. Nah, itulah tadi beberapa soal mengenai sosial-kultural untuk persiapan tes P3K tahun 2021 ya. Semoga soal-soal tersebut bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.